Bisa, alhamdulillah. Oke, kita mulai sekarang ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang di portal Pekan Obrolan Tajwid Al-Quran pada hari ini. Seluruh Sobat Gajawan, Gayeng Moco Al-Quran bersama dengan saya hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat insyaAllah, dan juga dalam keadaan semangat. InsyaAllah dalam keadaan yang sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya hingga di hari akhir kelak. Oke, di sini perkenalkan sekali lagi seluruh Sobat Gajawan yang sudah bergabung, yaitu ada Mbak Yolanda, ada Mbak Dian, Mbak Indah, Mbak Ima, kemudian Bu Fitri, Mbak April, kemudian Mbak Lusti, kemudian Kak Umar. Alhamdulillah, terima kasih atas hari ini, atas waktu yang diluangkan untuk kita gabung sama-sama untuk mengikuti sharing bersama dalam portal hari ini. Nah, ini adalah agenda yang bisa dibilang agenda yang begitu lama setelah kita selesai di agenda di bulan Ramadan. Kita mulai lagi agenda di bulan-bulan bulan-bulan yang mungkin tidak seperti bulan Ramadan, tapi insya Allah semoga semangatnya akan selalu sama seperti bulan Ramadan. Alhamdulillah saya senang sekali karena bisa bertemu kembali dengan semangat-semangatnya teman-teman ini yang insya Allah akan selalu istiqomah dengan program-program RCA, mulai dari bacaan, martabak, kemudian portal, dan lain-lain dari kita. Jangan bosan-bosan untuk selalu berada bersama kita, dan semoga di sini kita akan dipertemukan dalam kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan kemudian dengan adanya Al-Quran yang selalu memberikan kita ketenangan dan ketentraman hati. Baik, kalau begitu sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai kegiatan portal, yaitu kegiatan yang rutin kita laksanakan insya Allah selama sebulan sekali, dan apabila nanti akan perlu kita adakan lebih sering lagi, akan kita berikan frekuensi yang lebih sering, mungkin 2 minggu sekali, dan juga insya Allah nanti akan ada follow up terus-menerus dari masing-masing kelompok gajawan, supaya nanti semakin melekat di hati tentang ilmu tajwid ini, dan di sini kita berbagi ya, kita berbagi bareng-bareng mengenai ilmu tajwid, dan semoga bisa bermanfaat, bisa semakin memantapkan hati kita dengan bacaan Al-Quran yang kita baca setiap hari, dan juga setiap kegiatan gajawan seperti itu. Oke, sepertinya karena kita sudah menginjak pukul 8:15, saya langsung saja perkenalkan konco ngaji kita pada hari ini yang menjadi teman untuk berbagi sharing ilmu tajwid kita yang perdana setelah sekian lama, yaitu Mbak Kukuh Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kukuh Kurnia. Kelempar kayaknya, Mbak. Oke. Oh iya, ini sepertinya kendala jaringan ya. Kita tunggu dulu.
Oh ya, ini kayak karena ada proses recording ini kayaknya. Lah kok malah pemateri ya sing kelempar. Coba kita tunggu dulu ya. Maksudnya apa, Mbak? Jenengan yang keluar nggih? Iya, betul. Oh, ini ada yang mau join. Oh, ada Pak Vicky. Assalamualaikum, Mbak Vicky. Siapa, Mbak? Yang gabung. Assalamualaikum Ya, Pak semuanya. Vicky. Mbak siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini pematerinya yang sekarang bukan Mas Wahyu seperti dulu lagi ya, Mbak? Untuk materinya nanti akan dibacakan, disampaikan bergantian ya. Nanti ada sedikit tambahan materi dari Mas Wahyu. Tapi untuk yang pertama nanti akan disampaikan oleh Mbak Nia dulu. Oh gitu. Itu coba kita tunggu beberapa saat lagi ya. Kalau misalkan masih belum bisa masuk, mungkin untuk sementara panggilannya akan saya hentikan rekamannya. Jadi nanti untuk acaranya bisa di skip dulu ya, untuk tidak dipublikasikan di YouTube. Mungkin bisa teman-teman kalau misalkan ingin benar-benar lebih mantap lagi, boleh kalau misalkan menyiapkan catatan-catatannya, entah itu di notepad atau di HP-nya masing-masing. Apabila ada yang ingin dicatat atau mungkin nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kita review lagi dari awal ya, mengenai hukum bacaan Al-Quran, itu tentang ahkamun nun. Oh, ada Mas Karnadi yang mau masuk nih. Assalamualaikum, Mas Karnadi. Ya, waalaikumsalam. Tuh. Belum mulai, ta? Sebenarnya sudah mulai, Mas Karnadi, tapi sepertinya Mbak Nia terkendala jaringan sehingga Sepertinya sebenarnya Mbak kendala jaringan. iya, jadi nggak bisa masuk dalam panggilan. Nah, ini sudah bisa masuk, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak bisa masuk tadi. Terlempar, Mbak Ni. Oh, terlempar. Aduh, kasihan. Ya, dari satu dua. Iya. Wah, ini jaringannya sepertinya ini Mbak Nia. Suaranya putus-putus Mbak nih. Atau mungkin kameranya boleh dimatikan dulu coba Mbak Sudah. Nia. Biar Bisa. kita lebih terbantu. Dimulai Aman, ya? aman. Bisa. Ini sudah saya buka Mbak Nia. Kalau misalkan mau dimulai, monggo untuk paparannya. Atau mungkin boleh kenalan dulu Mbak Nia. Oke. Sudah aman, lancar. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenalan dulu aja ya, biar nggak tegang. Saya juga tegang, nggak kenalan dulu. Ya, Oke, saya iya betul. Kurnia mendapat ujian dari Mbak Nini untuk mempresentasikan sesuatu. Ya, insya Allah kita sharing-sharing malam ini, sharing-sharing soal
tajwid yang akan memperbaiki bacaan kita ya, bacaan Al-Quran kita. Dengan berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran, insya Allah nanti kita akan mendapatkan kebaikan dalam semua hal dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Ya. Suara saya masih terdengar, Mbak Nini? Masih aman, lancar. Mbak Diah. Untuk pertemuan pertama, kita buka portal kita, biar nggak kekunci terus ya portalnya. Jadi kita buka mulai malam ini, insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga kita semuanya istiqomah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di RCA yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan kita masih dekat dengan Al-Quran yang insya Allah Al-Quran akan membela kita baik di hari ini ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ya, baik untuk bulan ini ya, untuk malam inilah khususnya kita akan membahas tentang hukum nun. Ahkamul nun. Hukum nun sukun atau nun mati atau tanwin. Ya, ini biasanya sudah tahu ya kalau ada satu di antara huruf hijaiyah itu adalah huruf nun. Nah, nun ini kadang kita baca nun itu ada yang kayak didengungkan, terus ada yang jelas, ada yang kalau dulu awal-awal saya ngaji itu kadang saya baca dengung disalahin. Ini harus jelas, oke. Terus saya baca jelas disalahin lagi. Ini harusnya dengung lah. Jadi kan ternyata ada keilmuannya di situ. Ada waktu-waktunya kapan nun itu dibaca dengung dan ada waktu-waktunya kapan nun itu dibaca jelas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum nun itu ada yang membaginya menjadi 4, ada yang membaginya menjadi 5, dan ada yang membaginya menjadi 6. Nah, untuk ini kita akan membagi hukum nun itu menjadi 5 bagian. Atau nanti kalau memang yang satu dibagi 2 ya menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah iklab. Iklab itu mengganti. Di mana jika ada nun mati, nun sukun atau tanwin, itu bertemu dengan huruf ba. Maka bacaannya itu nunnya diganti menjadi mim. Dan ditahan 2-3 harokat. Contohnya mim ba'di. Itu kan tulisannya min ba'di, tapi kita bacanya mim ba'di. Kemudian ada tulisan an ba'ahum. Itu kita bacanya am ba'ahum. Nah, seperti itu. Itu yang untuk bacaan iklab. Yang kedua, ini ada yang namanya idgham. Idgham itu ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah artinya idgham, memasukkan ya. Memasukkan atau meleburkan. Bi dengan gunnah, mendengung. Di mana nun itu akan dileburkan pada huruf selanjutnya atau huruf idgham bi gunnah, yakni ada 4, ya, mim, nun, wawu. Kalau dulu saya ngaji disingkat yanmu, ya, nun, mim, wawu. Gitu. Disingkat jadi yanmu, gitu ya, nun, mim, wawu. Di mana kalau ada nun tanwin, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, huruf mim, huruf nun, dan huruf wawu. Dalam penulisan di Al-Quran Braille itu dibantu biasanya, ada tanda bantunya.
Jadi sebenarnya tidak ada tanda itu ya, tapi karena di Braille itu untuk mempermudah dikasih tanda bantu berupa tasjid. Kalau untuk Al-Quran yang dari mana, dari Arab itu biasanya nggak ada tasjidnya. Ya, contohnya ada tulisan mim fathah, nun sukun, kemudian ya fathah, shin, alif misal. Nah ini di Quran Indonesia dibantu dengan tanda tasjid biasanya. Tulisan man yasha itu bacanya may yasha. May ada dileburkan huruf nunnya di ya. May yasha, dan itu ditahan 2-3 harokat. Kemudian nun bertemu, nun atau tanwin bertemu nun. Man yasha. Ya, kemudian ada lagi bertemu dengan mim. Mimma. Ada lagi nun yang bertemu dengan wawu. Min waro misalnya. Ada bacaan min waro dibaca mim waro. Ini disepasi biasanya. Mim, kasro, nun, sukun. Kemudian ada spasi, baru tasjid, baru wawu biasanya. Begitu tuh penulisannya. Mim waro. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah idgham bila gunnah. Nah, idgham bila gunnah ini memasukkan idgham bi dengan la tidak gunnah, mendengung. Jadi memasukkan dengan tidak mendengung. Hurufnya itu kalau di bahasa Jawa ya, loro itu lam dan ro. Ya. Ada 2 huruf saja, huruf lam dan ro. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam Suaranya Putus-putus, Bu. atau putus-putus, ro, Mbak. maka Putus-putus, bacanya Bu. nun. Nah, udah. Bu, putus-putus. Nya dimasukkan ke lam atau Mbak, ro. suaranya Contoh putus-putus, Mbak, tadi. Nah, begini. Iya, iya. Bentar. Oke. Putus-putus ya. Sudah. Ya, sudah. Sudah? Nah, oke. Baik. Sudah. Oke. Ya. Sudah. Jadi di mana ada sampai mana tadi ketika terputus? Idgham bila gunah ya. Betul ya? Ya, betul. Ya. Ilmu Idgham bila gunah. Idgham bila gunah. Idgham artinya memasukkan la tidak bi dengan la tidak gunah, mendengung. Idgham bila gunah artinya meleburkan huruf nun itu dengan huruf lam atau ro. Cara membacanya kita langsung ke huruf lam atau ro. Contohnya min rabbi. Itu bacanya mir rabbi. Atau min ladun. Bacanya mil ladun. Seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya idhar. Nah, idhar halki. Idhar artinya terang atau jelas. Kemudian halki artinya, halki itu artinya tenggorokan. Kenapa begitu? Karena huruf-huruf idhar ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Yaitu ada 6 hurufnya. Ada hamzah, kemudian ha, kho, ain, ghain, dan ha. Contohnya kata man amana. Nah ini
cara membacanya kita harus idhar atau jelas. Jadi tidak didengungkan, tidak disamarkan. Nunnya dibaca N jelas ya. Nah, misalnya man amana. Kemudian kalau ketemu hak ya an hasibtum. Ya, an hasibtum. Kemudian kalau ketemunya kho, ya misalnya min khosyatillah, min kho. Nah, kemudian kalau ketemunya dengan ghain, ya hamzah, ha, kho, oh, ain dulu ya. Misalnya min ilmi, nah, min ilmi, atau sami'un, sami ada dhammatain misalnya, sami'un alim. Itu membacanya jelas ya, nunnya dibaca jelas. Kemudian ghain min ghislin. Kemudian ha minhum anhar anharo. Itu bacanya nunnya dibaca jelas. Selanjutnya adalah idhar mutlak, atau ada yang menyebut idhar wajib. Nah, ini pengecualian. Kalau tadi di idgham bi gunnah ada nun mati ketemu dengan ya, mim, nun, wawu. Nah, ketika di idhar mutlak atau idhar wajib ini, jika nun bertemu dengan ya atau wawu dalam satu kata, biasanya tidak dispasi kalau di Al-Quran Braille. Contohnya dunya, tulisan dal, dhamma, nun, sukun, ya, fathah. Itu kan tanpa spasi ya. Nah, itu bacanya nunnya tetap terang. Ya, bukan duya tapi dunya. Ini pengecualian untuk huruf wawu dan ya. Sinwa. Itu sinwa, sinwanun. Nanti di juz tengah-tengah itu ada bacaan sinwanun. Itu dibacanya sinwa ya, bukan siwa. Oleh karenanya di Al-Quran Braille itu ada tanda bantunya, tanda tasjid biasanya. Kalau dunia kan nggak ada tasjidnya. Dal, doma, nun, sukun, langsung ya. Nah itu nunnya dibaca idhar. Itu idhar mutlak. Atau ada yang mengatakan idhar wajib. Begitu. Nah, selanjutnya adalah ikhfa. Di mana nun ini dibaca samar. Ikhfa hakiki. Benar-benar samar. Ya. Nunnya itu dibaca samar. Di mana kita membaca huruf nun itu, lidah kita sudah siap-siap ke huruf berikutnya. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah huruf-huruf selain yang di atas tadi. Jadi selain ba, selain ya nun mim wawu, dan selain lam ro, dan selain hamzah ha kho ain ghain ha. Selain itu, misal ta min tahtihal anhar, min tah. Kemudian dal min dunillah atau indallah. Nah, itu bacanya nunnya samar. Alif, ba, ta ya, ta, sa, min, sin. Nah, pokoknya huruf-huruf yang selain dari idhar khalqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iklab, dan idhar wajib. Selain itu semuanya dibaca samar. Jadi ada ta, sa, jim, dal, zal, dain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf, lam, lam tidak, kaf, dan sudah. Itu saja. Ya. Jadi selain dari hukum-hukum yang di atas tadi. Karena kalau harus menghafalkan 15 huruf kadang
susah juga ya. Nah, jadi kalau bukan iklab, kalau bukan ihar, kalau bukan idgham, berarti semuanya ikhfa. Nah, seperti itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, ini sudah ada yang berpesan ini dalam panggilan kita. Nah, terus juga yang sudah mengangkat tangan, Mbak Ni. Ya, kita ini aja ya. Yang mau tanya ataupun yang ingin menambahkan silakan langsung ya. Itu. Oke, Mohon maaf, terima kasih ya eh, atas pesannya. saya ingin menambahkan gitu. Jadi setahu saya tuh ikhfa itu dibagi jadi 3 gitu. Enggak apa namanya? Ada kelompok-kelompoknya sendiri gitu. Ya, Jadi Iya, ya, gitu. betul. Ya, boleh ikhfa ada ditambah. kelompok-kelompoknya sendiri. Dan ini tapi kita fokus di nunnya dulu ya, di ikhfa yang ada hukum nunnya. Oke. Baik, Kak Umar, nanti mungkin bisa ditambahkan di bab yang lainnya ya. Kita fokus di angka Iya, menunduk. Di Kamul iya. Nun. Oh ya, oke. Terima kasih, Kak Umar. Oke, selanjutnya ini untuk materinya sudah disampaikan semuanya, Mbak Nia, atau ada yang mau ditambahkan lagi? Sementara sudah dulu Mbak Nini. Oke, Berarti baik. yang mau menambah atau menanyakan silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nia atas materi yang disampaikan. Insya Allah singkat dan bisa dipahami ya. Namun apabila ini terkait dengan hukum bacaan nun ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan ahkamun nun. Silakan, ini langsung kita buka sesi pertanyaan bagi sahabat gacuan semuanya, dan sudah ada yang tidak sabar ingin bertanya. Ada Mbak Yolanda dan Mbak Naila. Tadi yang itu siapa ya? Kayaknya Mbak Yolanda dulu ya, Mbak Nia. Izin masuk, Bu. Izin Oke. masuk, Bu Nia. Boleh, silakan Mbak Yolanda. Boleh Enggak, masuk. kan mau nanya, Bu. Ya. Saya ada ini. Versi terbarunya ini, Bu. Disusun 33 kalau mau ngafalin ini. Izin masuk nggih? Versi silakan. susunan terbarunya yang jenengan pakai, karena saya udah tahu maksudnya jenengan apa. Versi terbarunya itu disusun 33, Bu. Untuk tipsnya ngafalin hurufnya ikhfa hakiki itu disusun 33. Jadi tak jim dal za sin shin sod dot to za fa qaf af. 11 kan? Itu sudah Ya. susunan yang terbaru. Biar Susun gampang. 33. Boleh dihafalkan 33 per 3 huruf ya. Tak Nggih. sajim Dal dal za za ya. Sin shin sod sod Oke. ya. To dan seterusnya. Oh ya, Pak, berarti ini kaf terakhir ya. ada tips untuk menghafalkan huruf Huruf ini. Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Yolanda atas tipsnya. Mungkin yang lainnya ada yang punya tips lagi dalam menghafalkan hurufnya. Monggo kalau ada yang punya teknik lain. Sepertinya macam-macam ini. Oh, ada Mbak Dian juga. Ya, Mbak Dian. Oke. Kalau Mbak Dian biasanya. Tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Kira Mbak Dian nih. untuk saya sendiri aku gabung sama Dian soalnya kan satu rumah. Soalnya kalau dua-duanya saya lain bersaut-sautan. Saya mau tanya ini Mbak, kadang saya itu masih bingung, masih keder itu kan ada penghafalan untuk hukum bacaan yang baju di toko itu. Yang hukum yang jim itu, yang saya masih bingung tuh sebenarnya yang di tokonya tuh K-nya tuh kaf apa kof, yang
kul huwallahu ahad yang buat berhenti itu loh, Mbak. Kan ada istilah baju Oh, di baju toko buat itu. hafalan. Oh, Itu iya. kol-kolah. Itu Itu kof. kol-kolah kubur. Kof. Itu kof. Kof. Oh, Jadi iya. kof. Ba, Bukan kaf. jim, Oh, iya. dal, to, kof. Ko kan, Kof. baju di toko. Ya, Ko-nya itu ko. ya, Kof. ya. Oh, berarti bukan kai, apa ki? Berarti kai, Pak. Apa ki? Ki. Kof, Mas. Ki. Ki. Oh, Ya. oke. Masih keder. Kalau Iya. tadi kan huruf qalqalah ya, ini membahasnya kalau saat ini materinya sedang membahas hukum bacaan nun ya, Mbak Nia. Nun. Ya, betul. Kalau Ya kan, baju di toko itu kol-kolah. Ya. Iya. Ya. Oke. Maaf, Mbak, terlalu jauh. Oh. Oke, mungkin untuk selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya ya sepertinya, atau mau memberikan tips juga, atau ada yang mau disampaikan? Ya. Ya, silakan Mbak Nabila. Mbak Naila tadi ya. Iya. Mbak Naila. Belum di on ya itu mikrofon Mbak Naila. Kelempar, Bu. Kelempar. Sepertinya kelempar. Keluar. Oke. Oke, berarti mungkin Oh, ada Mbak Nini. Iya. sinyal mungkin. Oke, siap. Oke. Baik, kalau begitu dari materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nia dan ada sedikit sharing-sharing mengenai tips bagaimana menghafalkan huruf ifa, yaitu ifa hakiki, dan juga mungkin ada juga dengan teknik lain, monggo apabila ada yang ingin menambahkan. Namun sepertinya ini sudah cukup bisa dipahami ya, Mbak Nia. Atau kalau misalkan ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa kita bahas di entah itu di chat atau entah itu di pertemuan selanjutnya. Boleh. Tapi sebelumnya mungkin bisa kita review lagi ya dari awal mengenai hukum bacaan nun, yaitu yang pertama yaitu dari iklab ya Mbak Nia ya. Iya, iklab. Iklab. Nah, untuk huruf iklab ini ada satu ya. Satu saja. Satunya ada huruf ba ya. Betul, Mbak Nini. Oke, kemudian yang kedua ada idgham bilaguna. Ya. Kenapa disebut bilaguna? Bila itu berarti tidak ya Mbak ya? Iya. Bi dengan la tidak. Ya, gunah mendengung berarti Gunah tidak mendengung. mendengung. Dengan tidak mendengung. Dengan tidak mendengung. Nah, hurufnya ada dua, ada huruf lam dan huruf ro. Ya. Baru satu dan dua. Kemudian yang selanjutnya ada idgham bigunah. Idgham bigunah ini untuk hurufnya ada Empat. Ada ya, nun, mim, dan wawu. Ya. Cara membacanya dengan mendengung dan kemudian huruf dalam ifa hakiki. Idhar. Oh maaf, ya. Idhar hakiki dulu ya, Mbak ya. Ya. Idhar hakiki Habis dulu. 4 nanti 6 biar. Ya, ada 6. Ada alif, kemudian ha, ain, ha, koin, dan kho. Ya. Oke. Sepertinya sudah hafal semua ini. Sudah tinggal ini tuh. Iya, kemudian yang terakhir ada ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki ini ada 15 huruf. Seperti yang tadi sudah disebutkan. Oke, nah dari 5 cabang dari hukum bacaan nun ini, nah mungkin kita Itu bisa 5 apa 6 itu ya Mbak? Mohon maaf bertanya. Iya. Soalnya Idhar tadi mutlak. Satunya idhar wajib. Oh ya, maaf, ada yang ketinggalan. Ada 6. Ya. Oke, dari Idhar mutlak itu adalah pengecualian untuk huruf nun yang bertemu dengan ya atau wawu saja dalam satu kata.
Contohnya dunya, sinwa. Oke. Dunia, sinwanun, kemudian bunyanun. Ya, bunya. Oke, baik. Nah, ini berarti ini bisa dikatakan sebagai gharib enggak ya, Mbak Nia? Masuknya di idhar mutlak atau Idhar wajib. mutlak. Kalau idhar Ya. mutlak sendiri bisa masuk gharib enggak ya ini? Jadi ada yang membaginya di nun juga, Mbak Nia. Oh, gitu. Ada dua Ya, pendapat. ada yang membaginya, ya, ada yang membagi di situ. Karena pengajuan. Oh ya, baik. Oke, nah ini sepertinya sudah hafal di luar kepala semua ya. Bahkan ini saya sendiri aja lupa. Tapi alhamdulillah di sini seluruh sobat gajawan semuanya sudah tinggal mengingat-ingat lagi ya. Dan mungkin untuk lebih memantapkan lagi, kita coba untuk review di salah satu surat dalam juz 30 atau mungkin juz 1, kira-kira juz 30 aja ya mungkin ya Mbak Nia ya. 30 ya, coba 30 agar surat-surat pendek yang biasa kita pakai dalam sholat gitu ya. Supaya Iya. kita bisa mempraktekkan dan menerapkan di sehari-hari. Baik, oke. Nah, karena di sini mayoritas yang gabung juga putri-putri semua ya ini ya. Jadi mungkin ada yang masih belum pegang Al-Quran, jadi kita ingat-ingat aja surat-surat pendek, salah satu surat di Al-Quran di juz 30. Mungkin surat apa dulu kita Mbak Nia yang mau dicoba? Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, oke, baik. Surat Al-Falaq. Enaknya ini kita langsung tunjuk atau mungkin kita berikan contoh lebih dahulu Mbak Nia? Ya, jadi di surat Al-Falaq itu kira-kira yang ada hukum nun di situ apa saja gitu aja, Mbak Nia. Oke, Misalnya, baik. ya, Nah, sudah di luar kepala ini. Semua ini ya gini. di luar kepala. Entah Iya, itu di mana kan? ya, di luar. Iya, iya. Ya, Ya. monggo silakan dari sahabat gajawan yang mungkin ingin mengacungkan tangannya via online terlebih dahulu. Ada yang tahu apa saja bacaan nun yang terdapat pada surat Al-Falaq ini? Ya. Ada juga. Waduh, ngacung semua. Masya Allah. Jadi Mantap. ini mana? Oke, tadi yang paling cepat kayaknya Mbak Dian ya. Akun Mbak Dian Pratiwi. Siapa yang mau menggunakan akunnya Mbak Dian Pratiwi ya? Yang beneran atau Mas Bowo ini yang pakai ini? Oke, silakan Mbak Dian atau Mas Bowo ini yang mau menyampaikan. Halo? Ya. Halo. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq ya. Ada Mungkin hukum apa di situ? Gimana, Pak? Min syarri ma khalaq itu ada hukum nun apa, Mas? Yang aduh aku jelasin agak ragu ya, Pak. Sebentar, Pak. coba mungkin bisa dibaca dengan cara bacaan yang benar mungkin Mas Bowo biar sambil direnungkan. Oh, ini kira-kira apa pembacaannya? Non sukun ketemu dengan shin, Pak. Oke, kalau cara membacanya seperti apa ya kira-kira? Tadi sudah dari awal dulu, Pak ya. Ya. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Falaq ya. Al-Falaq. Oh ya. A'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Iya.
Kayak gitu, Mbak. Ya, di Lagi ayat Pak, 2 ya lagi ini. Pak tadi. Min syari ma kholaq. Shin. Min syari ma kholaq. Ya, itu dibaca mendung atau min syarri ma khalaq. Bacanya Dibaca mendung dulu, Mbak. atau Nun- jelas. Nunnya dibaca dengung. Dibaca samar, Oke. samarnya ya min Samar. syarri min ya dibaca samar. Iya. Untuk Kemudian hukum bacanya kira-kira apa ya ini? Gimana, Pak? Hukum bacaannya apa ya kira-kira? Ifa, Mbak, kalau hukum bacaannya. Samar. Samar. Oke, baik. Gimana Mbak Nia? Untuk jawabannya kira-kira itu betul apa tidak? betul Mbak. Ini Betul. pembacaannya ikhfa. Terus untuk Ada lagi Mbak. Ini gimana? di ayat selanjutnya ada lagi atau enggak di surat Al-Falaq kira-kira? Iya. Untuk Mas bawa lagi atau kita alihkan ke yang lainnya? Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Bowo. Selanjutnya untuk masih di surat Al-Falaq. Ada Mbak Nabila dan Mbak April. Ini tadi yang ngajeng duluan. Ada yang sempat diturunkan terus naik lagi. Capek dengan dia. Iya. Mungkin Iya, Mbak diangkat tangannya. Oke, Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Untuk surat Al-Falaq ini ada hukum bacaan nun ini apalagi ya kira-kira di ayat berapa dan cara bacanya seperti apa? Di ayat ketiga. Di ayat Wa ketiga. min Iya. syarril. Minum dulu Mbak Nabila. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri nun sukun bertemu dengan shin. Itu Ya. dibaca samar. Hukum bacaannya ikhfa. Ya. Ghasikin idza waqab. Di situ ada huruf nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Itu dibaca idhar halki. Izhar halki. Ya. Pembacanya jelas. Hukum bacanya jelas. Apanya yang jelas, Mbak Nabi? Itu nun sukun yang bertemu dengan hamzah atau alif. Yang dibaca jelas nunnya ya. Iya, betul. Oke. Mantap, Mbak Nabil ya. Alhamdulillah. Allah. Jadi cara membacanya wa min syarri ya. Ada samar, kemudian ghasiqin iza waqab. Ghasiqin
Jadi tidak boleh, tidak gosikin itu kurang pas, yang pas gosikin iza waktu oke. Mantap. Izin Ya, menambahkan Mbak Nia, silakan. untuk harokatnya sendiri wasiqin itu tidak ada nun Mbak, tapi di situ huruf qaf yang berkasroten terus bertemu dengan alif. Betul ya. Jadi ada Boleh. qaf dan Bertemu dengan alif atau hamzah. oke. Betul. Ya. Ini Mbak Nini sudah bergabung ini sebenarnya. Halo Mbak Nini. Iya. Iya. Oke. Betul. Ada Terima kasih. dua Mohon maaf tadi ada sedikit kendala sinyal. Oh iya. Oke, tadi masih membahas tentang ikhfa atau gimana tadi Mbak? Atau ada yang Tadi sudah? ayat 3 ada 2 hukum bacaan nun. Untuk Mbak Nabila tadi sudah betul. Ada hukum ikhfa dan hukum idhar tadi. Oke, baik. Ada hukum bacaan ikhfa dan idhar ya. Oke, kalau gitu untuk ayat sesudahnya, kira-kira masih ada lagi nggak tuh untuk hukum bacaan nun di sana? Nah, ini Itu buat siapa, Mbak? untuk yang masih mengantri, Mbak April mungkin boleh, silakan. Apakah Mbak April masih mengantri? Iya. Oh iya, silakan Mbak April. Ya. Wami syarrin nafasati fil uqad wami syarrin aduh kok. Jangan grogi. Wami syarrin nafasati fil uqad. Ya. Baik. Oke, untuk cara membacanya, kira-kira ada yang mau diperbaiki lagi? Atau sudah? Sudah. Ya, mungkin cukup ya. Untuk hukum bacaannya, barangkali yang mau dibahas? Oh ya. Itu nun sukun bertemu dengan shin. Dibaca nunnya dibaca samar, hukum bacaannya ikhfa. Ikhfa, oke. Baik, terima kasih Mbak April. Gimana Mbak Nia kira-kira? Betulkah? Ya, betul. Bacaannya dibaca ikhfa. Hukum bacaannya ikhfa. Kemudian Ya. sudah? Atau ada lagi Sudah. Mbak April? Ya, oke. Oke. Betul. Terima kasih Mbak April. Ada lagi nih. Kurang satu ayat lagi. Tadi ada Kak Umar. Kak Umar, monggo. Silakan Kak Umar. Untuk ayat terakhir nih. Ya, itu di ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Di situ ada hukum ikhfa karena dikata wamil itu nun sukun, mungkin ya saya nggak hafal Qurannya sih. Nun sukun bertemu dengan shin sama izhar di kata hasidin itu. Mungkin itu kasrotain kali ya, atau nun sukun, nggak tahu itu. Pokoknya bertemu dengan hamzah gitu. Kasrotain ya? Ya. Kasrotain itu ya? Iya.
Betul Begitu sih. sekali. Iya. Untuk hukum bacaan nunnya gimana tadi Mbak Nia? Apakah sudah betul? Silakan dibaca lagi ayatnya, Mas Pak Umar ya. Pak Umar ya? Umar, kamu. Iya. Ayatnya dibaca lagi. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Iya, alhamdulillah. Oke, Mbak Nini. Oke. Sip ya Mbak Nia? Mantap. Sip, mantap. Luar biasa hari ini. Cus pokoknya. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Untuk Akamun Nun, kira-kira cukupkah sampai di sini? Sepertinya sudah di luar kepala dan tinggal diingat-ingat saja setiap ketemu nanti pas gacoan ya, ketika sudah ketemu huruf ikhfa, huruf idgham, entah itu bila gunah maupun idgham bi gunah, huruf iklab. Nah, itu sambil dibaca sambil langsung kepikiran, oh ini gitu. Ini nanti ketika sudah selesai ngaji mungkin bisa di-review sedikit boleh lah ya, supaya untuk menyegarkan ingatan sobat gacuan semuanya. Oke. Jangan 2 sampai 3 harokat, Mbak. Biar tidak terlalu tergesa-gesa juga membaca nunnya itu. Iya, betul sekali. Jadi tidak perlu tergesa-gesa. Yang penting sudah masuk 3 harokat atau 2 harokat. Nah, sehingga nanti bisa lebih yakin ya bacanya ya. Karena biasanya kalau tergesa-gesa itu apa namanya? Termasuk seperti apa Mbak Nia? Gak ada yang ngejar, gak, tenang aja bacanya. Dinikmati aja. Iya, baik. Balapan nanti kalau dinikmati Formula saja 1. Ya. Formula 1. Baik, kalau begitu, sahabat gajian semuanya. Nah, ini untuk hukum bacaan nun, untuk hari ini cukup dulu. Nah, untuk hari ini sebagai tambahan, sebagai ekstra dari materi Akamun Nun, insya Allah ini ada materi yang ingin disampaikan dari Mas Wahyu, yaitu terkait dengan makhorijul huruf ya, yang ingin disampaikan karena sebagai dasar ilmu tajwid mungkin sobat gacuan semuanya perlu ada yang dikenali dulu, lebih dasar dulu. Jadi sebelum ada hukum ada lagi yang harus dikenal, yaitu hurufnya itu sendiri. Ketika kita mengenal huruf hijaiyah mulai dari hamzah sampai ya, tentu kita perlu mengenal terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengenal, baru deh kita mengenali berbagai hukum bacaannya. Jadi untuk yang pertama, sebagai tambahan materinya akan ada materi makhrajul huruf yang disampaikan oleh Mas Wahyu. Monggo Mas Wahyu, untuk waktu kami persilahkan. Permisi Mbak Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukranillah. Wa ni'matillah wa la haula wa quwwata illa billah. Nggih. Sudah pada paham semua yang sudah disampaikan sama Ustazah Kurnia. Saya harap nanti semua bisa menerapkan hasil yang sudah kita pelajari pada ngaji-ngaji kita sehari-hari. Nah, berkenaan dengan ini, saya rasa cukup yang disampaikan oleh Ustazah Kurnia sangat jelas sekali. Saya hanya ingin menambahkan atau melengkapi. Nah, sebelumnya saya ingin tanya. Pada pembahasan hukum nun sakinah atau nun sukun, itu Ustazah Kurnia menyampaikan bahwa ada yang namanya bacaan gunnah. Nah, tadi digunakan.
Bacaan iklab dan ikhfa juga digunakan. Nah, ada yang tahu sih apa artinya gunnah? Kenapa sih dibaca gunnah? Saya, Mbak Lusti, coba buka mic-nya. Iya. Halo, Mbak Lusti bisa mendengar suara Iya. saya? Iya dengar. Ya, ya. Gunnah itu apa sih artinya gunnah? Gunnah. Gunnah. Berdengung ya? Kalau tidak salah. Berdengung. Terus Mbak Yuniarsi, apa gunnah? Iya. Aktifkan. Ketemu juga. Gimana Mas Wahyu? Apa gunnah itu? Tadi kok Mbak Kurnia itu ngomong gunnah. Jajan apa sih gunnah itu? Apa ngono? Apabila non bertasjid, maka di situ dibaca gunnah. Nah, apabila ada non bertasjid dibaca gunnah. Yang tadi menyampaikan gunnah itu didengungkan. Satu lagi. Mas Tribowo, tahu gunnah? Monggo dibuka mic-nya. Mas, ini lo ditekoki gunnah ki artinya apa? Gunnah ki artinya apa, Jal? Sing mau. Wah. Iya. Bila gunnah. Ithar. Miki dicek dhisik. Mas Bowo. Nggih, artinya gunnah apa Mas Bowo? Melebur. Ini wongnya ganti Mas. Melebur kemana Mas? Melebur ke sungai? Melebur menjadi satu. Menjadi satu, siapa yang melebur itu Mas? Nun di tasjid. Nun di tasjid. Dileburkan. Terima kasih Mas Bowo. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi pada dasarnya itu ketika orang menyampaikan atau mengatakan gunnah. Nah, kenapa gunnah? Yang pertama adalah dengungan atau berdengung. Kenapa seperti itu? Karena ketika bunyi nun atau mim, kalau orang menyampaikan, kalau orang membunyikan itu, keluarnya dari mana? Dari hidung. Nah, coba kalau semua teman-teman ini pilek atau hidungnya ditutup, terus kemudian bunyikan nun, bisa nggak? Pasti. Kenapa demikian? Karena gunnah itu keluarnya dari hidung, makanya berdengung. Nah, jadi makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf yang berkaitan dengan gunnah itu, nah itu namanya al-khayshum. Apa? Al-khayshum. Kenapa al-khayshum namanya? Karena al-khayshum itu adalah tempat keluarnya huruf gunnah. Nah, makharijul huruf atau yang berarti tempat keluarnya huruf itu secara dasar memang dibagi menjadi 5. Tapi karena kita malam ini belajar berkaitan dengan gunnah, maka yang akan kita pelajari adalah gunnah dulu. Ada 2 huruf gunnah. Apa itu? Nun dengan mim. Nah, malam ini kita sudah mempelajari nun. Nah, apabila nanti jika menemui huruf mim dan nun, ketika diminta digunakan, nah berarti ditahan. Oke. Ketika ditahan artinya itu ada jeda. Misalnya tadi min syarri, walaupun kelihatan samar, itu di situ terdapat apa? Terdapat nunnya yang disamarkan. Nah, ingat-ingat nggih. Jadi al-khayshum atau tempat keluarnya huruf itu hurufnya ada 2, yaitu mim
sama nun. Karena mim sama nun itu keluarnya dari hidung, makanya disebut dengan huruf yang keluar, huruf yang bermakhraj al-khaysum. Nah, sudah dari sini cukup. Cukup berani. Baik, terima kasih Mas Wahyu untuk tambahannya. Kira-kira dari sahabat semuanya mengenai makhorijul huruf. Nah, ini berarti mungkin ada pembahasan yang bisa lebih detail dan spesifik lagi ya mengenai makhorijul huruf ini ya Mas Wahyu. Tapi karena waktunya terbatas dan sepertinya ini yang terkait dengan ahkamun nun, mungkin bisa Sobat Gacuan bisa sambil mempelajari ya secara mandiri atau sambil baca-baca referensi, dan barangkali juga mungkin bisa kita sharing bersama ya mengenai hukum bacaan nun dan juga terkait dengan makhorijul huruf ini. Nanti di grup chat kita bisa sambil bahas bareng-bareng. Monggo silakan nantinya. Oke, baik. Kalau begitu untuk selanjutnya Mbak Nia dan Mas Wahyu, tadi kita sempat tanya atau buka apa ya istilahnya, kayak asesmen bareng-bareng tadi, dan dari sahabat Gacuan tadi yang sempat menanya apa namanya, sempat ngacung ya tadi, sempat mengangkat tangan, ada yang bertanya dan ada juga yang mengungkapkan tentang hukum bacaan nun. Nah, mungkin kita bisa menunjuk salah satu peserta yang kelihatannya paling aktif nih, paling semangat untuk mengikuti portal hari ini. Nah, mungkin kita bisa berikan apresiasi untuk yang pertama kali di portal pertemuan hari ini. Monggo, mungkin ada usulan dari Mbak Nia atau dari Mas Wahyu. Ya, kita coba untuk ini ya, untuk baca apa ya, di nanti sekalian menyebutkan itu nun sukun bertemu apa, hukumnya apa. Oke, Coba boleh. Mbak Yolanda. Mbak ini. Mbak Yolanda, oke. Silakan Mbak Yolanda. Ya, Bu. Gimana ini? Astagfirullah, kok jadi saya? Ya, biar semua berani berbicara. Nah, jadi biar nggak jadi Nah, pendengar ini saja saya ya. yang nggak berani. Yang ini saya nggak berani, Pak. Bagus, bagus. Iya, nanti semua Ini dapat Pak siapa bagian. ini? Termasuk Mbak Nini juga nanti kalau bisa praktek. Oke. Jenengan Pak siapa nggih? Saya soalnya belum pernah ketemu. Belum pernah dengar juga. Halo, bisa dengar? Ya, nggih. Mbak Jenengan Kurnia siapa silakan, nggih? Mbak. Nggih. Gimana? Jenengan siapa? Saya belum pernah ketemu dan belum pernah dengar soalnya. Oh, saya. Ya. Monggo Mbak Nini dikenalkan dulu Mbak Nini. Oke, nah ini sepertinya Mbak Yolanda karena baru bergabung ya di Gacuan ya, jadi mungkin masih asing ya dengan orang-orangnya ini. Oh ya, tadi ada Mbak Nia yang sudah menyampaikan materinya, dan untuk sedikit tambahan materi, tadi ada Mas Wahyu ya. Nah, Mas Wahyu ini salah satu pemateri yang sebelumnya mengisi di portal sebelumnya, dan juga alhamdulillah hari ini bisa ikut mengisi. Dan Mas Wahyu ini juga salah satu pengurus dari Ruang Cinta Al-Quran. Insya Allah nanti akan mendampingi sahabat semuanya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan hukum bacaan tajwid, atau mungkin terkait dengan program RCA, boleh juga sharing bareng nanti di grupnya Gacuan ya.
nanti kita bisa sharing bareng di situ. Seperti itu, Mbak Yolanda. Iya, iya, Bu. Oke. Nah, kira-kira sudah siap belum untuk membaca atau mungkin menentukan hukum bacaan dari salah satu surat di juz 30 ini? Sudah siap belum? Oke. Oke, baik. Mas Wahyu, mungkin ada yang mau diusulkan untuk suratnya, kira-kira surat apa ya? Surat Al-Kafirun saja sudah. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, baik. Ya, oke. Mungkin bisa dibaca mulai ayat pertama sampai terakhir dulu ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, terima kasih Mbak Yolanda. Oke, sekarang mungkin bisa disampaikan langsung ya untuk hukum bacaan non yang ditemui ya. Wala antum Mbak, antum. Tapi nggak tahu penggalan kata yang benar kayak gimana. Ya. Baik. Ini untuk hukum bacaannya apa ya kira-kira? Mbak Yolanda. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Oke, gimana? Mas Wahyu, Mbak Dia, kira-kira sudah betulkah? Kelempar kayaknya Bunia. Iya, Mbak Dini. Ikhfa Betul ya? hakiki, betul. Oke, baik. Tapi kok kan sih kayaknya. Ya. Coba mungkin lagi Mbak Yolanda, ada lagi? Enggak, sebenarnya nggak yakin sih. Masa iya itu ini sih. Yakin. Kenapa kok bisa dikatakan ikhfa ketika kita membacakan nun? Apabila dan sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, cara membacanya samar. Nah, salah satunya adalah tak. Ya, betul. Ya, bagus. Tidak apa sudah. Oke, yang lain ya. Nanti biar kebagian waktunya yang lainnya. Terus, terima kasih Mbak Yolanda ya. Kemudian, coba Mas Umar. Bacakan surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab.
Alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Ada bacaan apa? Ada ikhfa. Ikhfa karena nun sukun bertemu dengan qaf. ya. Nah, saya rasa yang lain sama. Iya. Ya, silakan Pak Kurnia. Lanjutkan, Pak. Saya tunjuk nanti Mbak Kurnia yang akan ngasih soal ya. Gimana Pak Silakan Wahyu? Mbak. Saya tunjuk nanti sampai yang ngasih soal, yang mencoba untuk mereview. Oh, boleh. Aprilia Putri. Surah Al-Fil. Aprilia. Ya, Mbak April. Aprilia surah Al-Fil. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Baik, terima kasih Mbak April. Selanjutnya untuk buku bacaannya ya. Ya, silakan direview bacaan nunnya yang ada di surat Al-Fil. Oh iya. Miasikjil. Di situ ada nun sukun bertemu dengan sin. Hukum bacaannya ikhfa. Ya. Ada lagi? Ada lagi. وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا Ada? Wa arsala alaihim ada apa itu? Tayran ababil. Ya. Itu nun ya, nun sukun atau apa itu, lupa ya, bertemu dengan to. Tayran Tayran. Tayran ababil. Tayran ababil tadi dibaca jelas atau sama? Nun sukun bertemu dengan hamzah. Dibaca jelas. Iya. Hukum bacaannya izhar. Oke. Ya. Silakan Pak Wahyu. Selanjutnya Pak Vicky. Silakan Pak Vicky. Jadi mungkin untuk yang ditemui dan sukun atau tanwin ya, maaf. Tanwin itu fathatan. Itu fathatan, Mbak. Bu. Itu tanwin. Tanwin. Tanwin ya. Oke. Ya.
Selanjutnya tadi cukup ya. Terus selanjutnya Pak Piki, silakan. Pak Piki. ini tahu dari mana ini? Ya itu apa satunya Pak? Ya. Mbak Nabila dulu sudah, Mbak Nabila dulu. Assalamualaikum Mbak Nabila. Sepertinya belum ada respon ya. Iya, mungkin lagi belum standby Mas Wahyu. Bisa dilanjut yang lainnya mungkin ya. Yang belum tadi Mbak Lusti. Fitri. Mbak Lusti. Halo Mbak Lusti. Iya Mbak. Oke. Surat yang dibacakan surat apa ya ini ya, Mas Wahyu? Karena biar tidak malam nanti dikasih penggalan ayat saja ya. Dikasih penggalan ayat, kemudian nanti silahkan di ini saja, di analisis bahasanya. Oke, surat apa Mas Wahyu ini yang mau dibacakan? Penggalannya? Ya, silahkan nanti berarti sama ya'mal mithqal khairan yarah. Suaranya ini Mas hilang. Iya, suaranya putus-putus. Oh ya. Jadi ada penggalan ayat nanti Jadi masih terdengar? Ya, sudah. Sudah, kedengeran. Ada penggalan ayat, nanti silahkan dianalisis untuk non sukunnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, enggak. Iya. Izin menjawab. Ya, monggo silakan. Itu Nun bertemu dengan Mia ya. Kalau nggak salah itu biguna. Biguna karena itu mendengungkan Nun bertemu dengan Mia. Ya, lanjutnya. Oke. Lagi masih. Jawabannya betul ya, Mas Wahyu ya? Betul. Oke. Terima kasih Bu Fitri. Kayaknya Bu sama-sama. Fitri darinya ini untuk pertemuan selanjutnya. Oh jangan, saya mendengarkan saja. Belum, nggak bisa kalau menjelaskan teorinya itu Mbak. Bisa lah ya. Kalau Bu Fitri luar biasa. Mas Tribowo. Halo? Oh ya, halo. Ya. Penggalan ayat. Gimana Mas Wahyu? Ya, ini nanti ada penggalan ayat. Nanti Mas Bowo dilihat ada non sukun bertemu apa, nanti hukumnya apa ya? Coba nih.
min khauf. Nun sukun ketemu ha. Ulang lagi. Min khauf. Min khauf. Nun sukun ketemu apa? Ya, min sukun. Nun sukun ketemu. Bagus. Nun sukun ketemu kha, hukumnya Idhar, Mas. izhar. Izhar halki. Ya, terima kasih, Mas. Iya. Ampun. Oh, Baik, sudah semuanya ya. Ini mau nyoba enggak ini? Mbak Nini, Mbak Unzi? Gimana Mbak Unzi? Tuh, Mbak Unzi mau nyoba enggak? Bangga. Oh ya. Oke, terdapat saya dari surat barusan dari Mas Bawo. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat yang selanjutnya tidak disambung. Jadi minju. Tadi karena ini lebih dari peserta, makanya tesnya harus lebih ini. 2 ayat, ketika ayat selanjutnya diwasolkan. Akan terjadi hukum apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Silakan Mbak Uji. Saya uji. Jadi minju dulu ya. Kalau diwasolkan min ju'in wa amanahum ya. Ya, jadinya dari minju dulu. Kira-kira apa ya ini Mbak Unzi? Yudar. Oh, Mbak, ini udah selesai ya? Maaf tadi saya Mbak ini. Oh, ternyata ada kendala jaringan ini Mbak Unzinya. Suaranya menghilang. Dan akunnya. Terlempar ya? Apa? Iya, terlempar. Ya sudah, Mbak Nini, silakan Mbak Nini. Jawab sendiri. Baik, ini dari bacaan Minju. Minju Dilanjutkan. Ya, Diwasol. tadi ada tanwin ya. Tanwin kasroh ten bertemu dengan wawu. Berarti untuk pembacaannya itu bigunah. Betulkah atau dari minnya dulu, minjuk dulu yang pertama. Dari minju'in. Minju'in berarti nun mati bertemu dengan jim ya. Kemudian jim apa? Kalau nun mati bertemu dengan jim berarti ikhfa hakiki. Kemudian min ju'in wa amanahum. Ada kasroten bertemu dengan wawu berarti disebut idgham bi gunnah. Dengan wawu. Kemudian min khauf. Ya, jawab Mas Tri, enggak usah sudah nyontek sama saya. Baik. Ya cukup Mbak Ustazah Kurnia, silakan Mbak Kurnia. Terima kasih. Iya. Ya ini sudah kembali nih, sudah selesai jawab kembali dia. Sudah terjawab. Sinyalnya hilang barusan. Sudah ketemu, sudah dicari sinyalnya. Ada di Mas Bayu. Iya, sudah ketemu ini sinyalnya. Ada yang nyuri ya sinyalnya. Waduh, sakit.
Ya, mungkin diulangi lagi karena tadi barusan kan udah diambil Mbak Nini, tapi Mbak Unji juga bisa mengulang lagi dari mingju sampai wa amanahu min khauf. Surat apa, Mas Wahyu? Atau Quraisy. Mohon maaf. Surat apa, Mas Wahyu? Surat Al-Quraisy ayat 4 sama 5. Ya, sambil ngopi. Ayat 4. Ayat 4 Mas Wahyu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, sebentar. Coba dikata mingju, diulang lagi bacanya gimana mingju yang benar. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mingju, ada dan sukun bertemu apa? Nun mati bertemu dengan jim, dibaca samar, hukum bacaan ikhfa halki. Ikhfa hakiki. Apa? Ikhfa hakiki. Baik, hakiki. Saya kira ibunya pindah ke tenggorokan tadi. Nah, selanjutnya, terus jika ayat tersebut disambungkan ke ayat berikutnya, miunjuin wa amanahum. Bacanya tadi sudah betul, tapi untuk hukum bacaannya apa? Minju'i wa amanahum. Ini ya Mas? Ya. Kasroten bertemu dengan wau, hukum bacaan idgham biguna. Dibaca dengung. Ya. Sudah. Cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu. Sudah diajarkan satu-satu ya. Nah, ini jadi bingung karena untuk akhir acara ini sebenarnya mau kita berikan door prize ya untuk sahabat gacuan. Jadi mungkin bisa ditambah sedikit kuis lagi Mas Wahyu. Jadi mungkin bisa disebutkan salah satu potongan ayat dan dari sahabat gacuan ini boleh cepet-cepetan angkat tangan. Oh, gitu ya. Yang cepat Ayatnya nanti bebas. akan mendapatkan door prize dari kita. Oh, iya. Unzi, Tangannya diturunkan dulu Mbak Unzi. Mbak Unzi kok mau naik saja ini. Oh, mau tes. Ya, coba mungkin ya. Coba. Banyak nih. Coba Mbak, takut dekat. Potongan ayatnya bebas apa juz 30? Nanti kalau di juz 30 katanya nanti nyontek baca ini, nggak boleh baca karena ini kuis. Berhadiah ini. Menurut kebijakan Mas Wahyu aja, kira-kira di juz 30 di surat yang lain, monggo. Mbak Kurnia, Ustazah Kurnia gimana Ustazah Kurnia? Karena pematerinya Ustazah Kurnia yang utama ini. Monggo Ustaz Wahyu, monggo. Silakan. Apa ya? Siap-siap ya tangannya semuanya. Nanti yang paling cepat akan Siap-siap kita mulut lain nih Mbak Nia ya. Siap-siap kita mulut lain. Siap-siap kita mulut sambil iya, jangan lupa yang dipencet resen ya, jangan left. Jadinya nanti beda sih. Sambil Ustaz Wahyu mensortir ayat ini. Jadinya malah ya lagi enggak bawa Quran sebenarnya ini. Lagi juga dengan coba aja ya. Ya, sama rasanya Ustaz Wahyu membaca pertanyaan ini. Oke. Jangan salah pencet loh ini. Salah pencet lift bahaya ini. Ya, ini karena berkuis berhadiah.
Ini ayatnya agak sulit, tapi saya kira jangan bisa semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1, saya hitungan 3, angkat. Belum angkat tangan dulu Mas. Turunkan dulu tangannya. Belum ada hitungan ini. Lagi ya. Enggak, soalnya tidak saya gugurkan. Oke. Surat ya itu surat titik-titik, ayat titik-titik. Ayatnya berbunyi Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. 1, 2, 3. Mbak Dian yang pertama. Oh, berarti Mas Tri nih, nggak boleh Mbak Dian yang ikut. Karena yang ikut sini Mas Tri tadi. Surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah. Ya betul. Tapi ini yang dilihat konteksnya adalah apa tadi? Yang berkaitan dengan materi hari ini adalah nun sukun bertemu apa dan apa. Nah, monggo Mas Tri. Gagal ganti yang lain. Harus betul. Sekali lagi bacain Mas. Tak konsentrasi tingkat tinggi. Masya Allah, konsentrasi tingkat tinggi. Nah ini sebagai juri boleh melihat ayatnya ya. Boleh. Ayatnya Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Pertama yang sumung itu kayaknya Mas, non tumbuh itu Mas. Tajid. Nun. Tajid. Bisa ya, silahkan. Dari sumum bukmun dari awal mana ada yang ada nunnya ya. Yang mimnya jangan karena ini ada mim juga belum masuk materi mim, yang nunnya saja. Oh, terlalu jauh, sorry Mas. Gimana? Maaf terlalu jauh tadi. Terlalu semangat. Jauh. Masya Allah ya. Kalian ini yang jelas kayak Ya kelihatan di situ kok. Ayo, yang pertama. Non sukun ketemu tak itu iklab Mas. Nun sukun apa? Nah ini syukurnya. Ketika bukan nun sukun ataupun dikatakan misalnya tanwin istilahnya, itu dibetulkan apa disalahkan syukurnya. Misalnya itu pakai tanwin tapi dikatakan nun sukun, dibenarkan apa disalahkan syukurnya. Kuis iki. Gimana akurnya? Mbak Kurnia mana? Saya Kurnia? Mungkin sampai ya sudah, sementara dibetulkan dulu nggak apa-apa ya. Yang penting Alhamdulillah. Barakallah. Ya, itu disebut tanwin ya. Jadi tanwin. Satu aja Mas, non sukun ketemu Pak Mas. Yung Fahun. Saya coba diulang lagi dari awal ayo, biar lebih semangat lagi. Ayo. Yang pertama tadi. Itu Mas nggak apa ya, stop. Ya, yang belakang harus kuat bantunya ini. Kayaknya ada tenaga di belakang. Yang pertama apa tadi? Yung Fahum itu non ketemu Pak Mas. Ya. Tapi nggak apal ya aku. Itu. Ya masih ada lagi, ada yang terlewat. Coba kalau sekali lagi dari awal, ayo. Summum bukmun umyun fahum. Dari awal lagi Mas Purbo. Mas Tribowo. Purbo. Ada di sini.
Ya Mas ada Mas yang dengung. Apa? Yang tengah Mas apa enggak? Apa dengung yang tengah? Apa itu? Ayo. Nggak bisa, gagal loh itu. Hadiah. Hadiah Honda Jazz aja jadinya. Jadi hukum yang sukun itu ada 3 Mas. Yang satu sudah kejawab, tinggal yang kedua Mas, yang tengah-tengah. Nah, apa itu silahkan ya. Yang ke tengah-tengah apa kira-kira itu ya? Tengah-tengah luput ya. Yang tengah-tengah Pulau Jawa. Terus. Non sukun, itu dengung Mas. Ya, gimana Dewan Juri? Saya bukan juri yang ngasih soal. Jurinya Mbak Kurnia. Mbak Kurnia orangnya mana sih? Oh ini. Gimana Mbak Kurnia itu? Nanti di stand apa nih ya? Ini kalau nggak lengkap, gagal apa ganti soal apa ganti yang lain ya. Soalnya jurinya Mbak Kurnia sendiri. Belum. Halo Mbak Nia. Mbak tinggal ngalih wong ya. Iya ini sepertinya belum standby lagi Mas Wahyu. Ya karena misi belum komplit. Jadinya semoga keberuntungan masih tertunda, tapi masih banyak kesempatan Mas di bawah ya. Gak apa-apa ya, tetap semangat ya Mas. Sudah bagus, tapi kurang sempurna, kurang dikit lagi. Ayo Bu. Ya, ayo Bu. Dian dibantu gitu nih. Enak tenaga dari belakang gitu Mas ini. Mungkin bisa diturunkan dulu semuanya tangannya, resennya. Ya, tangannya semua turun lagi. Ya, turun lagi, siap-siap lagi. Oke, monggo Mas Wahyu. Mungkin bisa diberikan satu potongan ayat lagi untuk. Oke, Mbak. Oh ya, Ustaz, Mbak Unzi turun lagi tangannya ya. Masih di surat yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i. Sampai di situ saja ya. Tidak saya teruskan. Jadi minas sama saja. Saya ulang. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i. 1. Ini Mas Dini masih boleh ikut apa enggak ini? Pak ini? Nanti dulu kayaknya. Oh iya, Mas Dini enggak usah angkat tangan dulu ya Mbak Dini ya. Tunggu dulu ya. Iya Mas. Di briefing dulu ya dari belakang. Di briefing lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, yang pertama Kak Umar. Ya silakan Mas Umar. Ya jadi ayat tadi alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i sampai situ saja. Wa anzala minas samaa'i sampai situ. Firasyan itu ada hukum idgham bi gunnah. Karena apa? Karena kenapa? Karena fathatain bertemu dengan waw. Selanjutnya terus hamzah apa mufradaf itu kayaknya sih bertemu dengan ini apa fathatain terus bertemu dengan waw, idgham bi gunnah juga. Ya, satu lagi. Terus satu lagi itu ikhfa. Waw hamzah alal alif maksudnya nun sukun bertemu dengan zai. Coba sekali lagi. Ini kalau nggak tepat gagal juga ini. Nun sukun bertemu dengan zai.
Apa itu hukumnya? Hukumnya ikhfa, Ikhfa apa? hakiki. Iya, ikhfa. Gimana Mbak ini? Komplit? Ya, mission completed. Ya, terima kasih Mas Umar. Iya, Selamat selamat Mbak. Anda mendapatkan hadiah umroh Ya, Mas keluarga. Amin. Ya, Umroh insya Allah 25 tahun atau 30 tahun lagi. Oh, itu haji ya. Kalau kalau umroh haji itu, masih. kalau umroh bisa langsung ini. Ya Mas Umar, hadiahnya ada berapa Mbak? Selamat. Mbak ini hadiahnya ada berapa door prize-nya ini? Ada berapa lagi? Untuk hadiahnya mungkin satu dulu aja, Oh, satu dulu Mas saja. Wahyu, karena Waduh, sayang ya, sekali ya. Ya, itu hadiah umroh. ya, yang lainnya yang belum beruntung tetap semangat. Yang penting karena di sini kita niatnya yang penting untuk sharing ya, dan untuk meningkatkan meningkatkan semangat. Jadi yang belum beruntung jangan khawatir. Nanti insya Allah Masih akan ada ada portal yang kesempatan. lain ya. Di setiap portal Iya. usahakan ikut. Nanti di setiap portal ikut, yang sudah dapat hadiah tidak boleh ikut lagi. Tapi kalau misalnya yang mencoba tadi gagal masih boleh. Yang penting ketika ikut portal besok yang sudah ikut portal sekarang, berarti Mas Umar ya Umar nanti kalau misalnya ada kuis lagi sementara jangan dulu. Jadi gantian sama yang lain. Tapi masih tetap boleh Tapi ikut tetap portalnya. harus ikut ya. Iya dong. Umar ya. Yang nggak boleh kuisnya. Tapi Iya. kalau Mas Tri harus berjuang terus ya. Iya, harus terus Besok ikut berjuang. lagi. Pasti Mas. Iya. Pasti berjuang. Semangat. Mau berhasil berarti rezeki yang tertunda berarti Mas ya. Iya, rezekinya masih dipending dulu. Ikan Mas, berjuang itu bisa ikan. Iya, betul sekali. Ya cukup. Iya, alhamdulillah untuk hari ini Mas Umar diberikan insya Allah dari kami ada sedikit hadiah, yaitu voucher e-wallet yang akan kita kirimkan via nomor HP-nya Mas Umar. Nanti silakan bisa kontak untuk kita kirimkan, dan semoga bermanfaat ya untuk Mas Umar dan juga untuk yang lain. Tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Oh ya, sekedar informasi habis ini panitia jangan turun dulu ya. Pengurus. Baik. Oke, kira-kira sudah cukup? Mas Wahyu, Mbak Nia? Dari saya cukup. Kalau Mbak Kurnia sudah sudah tidak ada, bisa diakhiri saja. Cukup. Oke. Baik, terima kasih Mbak Nia, Mas Wahyu untuk hari ini luar biasa semangatnya, sahabat kajian semuanya yang hari ini sudah hadir. Semoga untuk selanjutnya Oke, ya Mbak Nia. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya akan ada pemateri yang lainnya ya, supaya nanti kita sama-sama untuk mengeksplor ya untuk ilmu tajwid ini. Semoga jadinya akan semakin memantapkan pemahaman sobat kajian semuanya dalam bacaan Al-Qur'annya, dan insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan, dan mungkin kalau misalkan perlu kita adakan lebih sering lagi, insya Allah akan kita adakan 2 minggu sekali. Untuk semuanya kami ucapkan terima kasih sekali lagi, dan tetap semangat di gajahwannya. Semoga semakin kompak dengan kelompoknya masing-masing. Nah, jadi kita ketemu lagi ya, insya Allah di kesempatan selanjutnya. Sebelum kita tutup untuk pertemuan hari ini, marilah kita baca istighfar 3 kali, kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majlis. Baiklah. Astagfirullahaladzim. Ya, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat dan salam cinta Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tonton hati di jalan. Mas Tribowo, hati-hati di jalan Mas. Digandeng Mbak Dian, pelan-pelan turun. Semuanya juga bisa. Ya, aku juga jarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.